Aktivitas gempa susulan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung. Hingga Minggu 23 Agustus 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sebanyak 5.966 kali telah terjadi gempa susulan di NTT. Dari ribuan gempa susulan tersebut, 132 kejadian dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu gempa susulan dengan kekuatan di atas magnitudo 5 tercatat sebanyak 32 kali. BMKG menyebut aktivitas gempa susulan pada fase awal masih relatif tinggi dan belum menunjukkan pola peluruhan yang signifikan. Karena itu masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan berikutnya. Lantas mengapa NTT masih diguncang ribuan gempa susulan? Lalu bagaimana langkah mitigasi pemerintah dan apa yang harus dipersiapkan warga korban gempa? Ya, itu tadi pemirsa aktivitas gempa susulan pasca gempa bumi 7,7 yang melanda di Flores, Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung. Masyarakat setempat yang merupakan terdampak korban dari bencana kegempaan tersebut diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan mengingat gempa susulan masih berpotensi terus terjadi. Lantas apa saja yang merupakan langkah mitigasi dari pemerintah dan apa pula yang perlu diperhatikan oleh masyarakat warga terdampak? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah hadir Pak Hadianto Warjaman yang merupakan ahli bencana Pusat Pengurangan Risiko Bencana DRRC Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Hadianto, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sehat? Terima kasih, sehat sekali. Alhamdulillah. Iya, kita sehat semua dan juga kami akan menyapa satu lagi narasumber yang sudah terhubung bersama kami bersama Jonathan Victor Reben yang merupakan unsur pengarah BNPB. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam Mbak Windy, selamat malam Pak Hadianto. Selamat malam Pak Victor. Ya, Pak Victor, kami ingin mengetahui sampai dengan saat ini perkembangannya seperti apa? Sudah ada berapa gempa susulan pada hari ini? Apakah masih ada di sana? Iya, sudah tentu masih ada. Jadi data terus bertambah ya, karena memang itu pola dari gempa, patternnya dimanapun gempa itu pasti akan terjadi gempa-gempa susulan. Dan memang kalau dari segi angka sudah 6.000 lebih sekarang ya. Dan tetapi tadi yang sudah seperti disebutkan yang dirasakan oleh masyarakat hanya 132 dan kemudian 32 yang magnitudonya di atas 5. Sudah tentu kelihatannya jumlahnya banyak sekali 6.000, tetapi itu ada yang magnitudo 1 dan banyak yang 2, 3, artinya dari segi jumlah memang besar, tetapi daya rusaknya tidak ada dan memang bahkan tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau BMKG merilis angka 6.000 itu memang itu supaya melihat pola itu masih terjadi. Gempa Lombok, gempa Palu, bahkan di Jogja dulu pun ketika alat-alat kita belum secanggih ini masih seringkali terjadi dan masih seringkali dirasakan, tetapi memang dalam hal ini kita tidak perlu begitu khawatir karena masyarakat mendengar angka 6.000 itu bukan berarti setiap saat akan terjadi gempa besar. Jadi tidak demikian sebetulnya. Melihatnya 6.000 memang itu karena alat kita merekam dan sebagai sebuah cara untuk mempersiapkan diri dan kesiapsiagaan. Demikian Mbak Windy. Ya, Pak Victor, dari gempa susulan yang terjadi, daerah mana saja yang perlu diwaspadai Pak Victor? Pada dasarnya setiap daerah yang sudah terdampak itu dari 7 kabupaten khususnya di NTT itu memang itu yang harus diperhatikan karena semua daerah itu bisa saja karena kita melihat patahan ini back arc thrust itu bisa ke semua lokasi yang sudah terdampak. Jadi kalau ditanyakan lokasi tepatnya di mana, tidak ada satu alat pun yang pernah bisa memprediksi misalnya di satu kelurahan atau di satu kecamatan yang akan terdampak besar. Tetapi karena itu sudah terjadi di kabupaten yang terdampak, jadi dampaknya pasti kalau terjadi lagi yang dalam magnitudo yang besar, bisa jadi di antara salah satu dari kabupaten yang sudah terdampak. Tetapi untuk mengatakan
tepatnya di mana, belum ada alat yang bisa mendeteksi sampai sedetil itu. Baik, baik Pak Victor. Pak Hadianto, itu tadi merupakan data yang cukup menjadi perhatian kita semua ya, di mana dari BNPB mencatat ada 6.000 lebih. Betul. Lantas pertanyaannya kemudian Pak Hadianto, kenapa sih dari Nusa Tenggara Timur ini masih saja terus terjadi gempa susulan? Baik Mbak Winnie, namun sebelum saya sampaikan, saya izinkan saya mengucapkan simpati sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang sudah turun bersama juga Gubernur Jawa Barat dan para relawan. Setidak-tidaknya itu sudah menurunkan kekhawatiran para saudara-saudara kita yang terdampak di sana. Kemudian juga itu merupakan empati yang luar biasa. Menurut saya itu secara dalam dunia kegempaan itu ada 3 hal, Mbak. Selalu 3 hal. Pra, intra, pasca. Filosofis, psikologis, dan metodologis. Nah, itu juga begitu terjadi. Nah, mengapa itu bisa terus-menerus? Iya. Juga itu ada 3 hal. Kenapa? Karena di situ energi dari patahan naik busur belakang Flores itu masih ada. Namun kekuatannya makin berkurang. Nah, ketiga deformasi vertikal yang tidak bisa kita lihat, tapi sekian tahun dari sekian ratus tahun, sekarang kan turun ratusan tahun ya, itu juga masih terjadi. Tapi sulit untuk dideteksi saat ini. Yang ketiga ini Mbak, faktor lingkungan, ya kan? Di sana kan pohon-pohon besar sudah tidak ada, ya kan? Penghijauan tandus sekali, mohon maaf itu ya. Itu 3 hal ini yang harus sudah mulai ke depan kita pikirkan, sehingga faktor daripada frekuensi kegempaan itu bisa tereliminir. Minimal bisa dikurangi. Kira-kira itu Mbak Winnie. Ya, Pak Hadianto, dengan frekuensi yang saat ini kita anggap masih cukup besar, apakah ini artinya bahwa kegiatan atau aktivitas tektonik ini bisa dibilang masih aktif begitu di wilayah tersebut? Masih aktif di wilayah tersebut. Karena kan sesar itu tidak berdiri sendiri. Memiliki satu rangkaian satu sama lainnya yang tadi Pak Rembet katakan, kita tidak bisa mendeteksi itu masuk ke wilayah mana, tapi hal itu memang ada. Namun dalam hal ini ingin saya sampaikan, masyarakat nggak perlu khawatir, karena energi besarnya sudah terjadi. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada set efek lainnya terhadap apa yang ada di bawah laut, ya, sehingga dalam waktu kita ya berdoa harapkan dalam waktu 2-3 bulan ke depan makin menurun. Menurun tersebut. Dan kita saat ini juga sudah tersambung dengan korban terdampak bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Sudah ada 2 yang telah bergabung bersama kami. Ada Maria Alus yang merupakan pengungsi di Desa Ranaka, Manggarai, dan juga Yasinta. Selamat malam. Selamat malam. Ya, pertama mungkin saya ke Ibu Yasinta terlebih dahulu, boleh? Ibu Yasinta, kami ingin mengucapkan turut prihatin atas musibah yang dilanda dan juga dirasakan oleh warga di Nusa Tenggara Timur. Tentunya kita doakan yang terbaik di sana, Bu Yasinta. Bu Yasinta? Iya. Ya, kami ingin mengetahui saat gempa susulan terjadi pada hari ini, itu sempat dirasakan oleh Ibu? Iya. Pada pukul berapa tadi, Bu? Oh, tadi pagi jam 5. Dari tadi pagi jam 5, apakah ada gempa susulan lainnya? Iya, ada gempa susulan lain. Saat itu pukul berapa? Pukul 4. Jadi sebelumnya pukul 4, lantas ada lagi gempa susulan pukul 5. Iya. Ibu Yasinta, pada saat gempa susulan itu, Ibu berada di mana? Saya berada di tempat pengungsian. Ibu di pengungsian bersama siapa saja? Bersama saya punya anak-anak.
Saat kejadian gempa susulan, apa tindakan pertama yang dilakukan Ibu? Kami takut, trauma. Hmm, mhm. Ada tidak himbauan apa saja yang harus dilakukan saat ada gempa susulan terjadi, Bu Yasinta? Himbauan kami takut. Mhm. Jadi pada saat kejadian, apakah Ibu ada mungkin mencari tempat yang lebih aman, ataukah mungkin ada arahan dari petugas di sana, Bu Yasinta? Kami tetap di tempat pengungsian, di dalam tenda. Mhm. Ya. Kondisi anak-anak pada saat itu gimana pada saat gempa susulan terjadi, Bu Yasinta? Oh, mereka anak-anak, kondisi anak-anak mereka masih tidur. Oh, tidak terbangun ya Ibu. Ibu tetap tenang pada saat Iya, itu? Iya, tenang. Mhm. Bu Yasinta, bisa diceritakan saat gempa susulan itu terjadi, itu cukup besarkah gempanya atau terasa sangat kencang? Besar. Mhm. Jadi memang terasa betul ya gempa susulan yang jam pukul 5 itu? Baik, selain Terasa. ya, Ah. baik Bu Yasinta. Selain Bu Yasinta juga sudah ada Ibu Maria yang merupakan pengungsi di Desa Ranaka Manggarai. Apakah di wilayah tersebut Bu Maria juga sempat dilanda gempa susulan, Bu Maria? Ya, Mhm. Pada saat itu Ibu Maria sedang berada di mana, Bu Maria? kami berada di tempat pengungsian dengan keluarga. Mhm. Mhm. Dengan keluarga, dengan siapa saja Bu Maria? Sampai saat ini, hari yang ke-9, kami masih berada di tempat pengungsian. Di tempat pengungsian kami ini, untuk satu camp itu ada tiang 3 kakak di dalamnya, dan dalam satu camp itu jumlah jiwa ada yang 20. Ada lagi yang camp lain itu 9 kepala keluarga, di dalam 9 kepala keluarga itu ada jiwa yang 30 orang. Mhm. Bu Maria, saat terjadinya gempa susulan saat itu, apa saja yang terjadi? Bisa diceritakan bagaimana kondisinya saat gempa susulan terjadi? Saat gempa susulan tanggal 15 hari Sabtu itu. Kalau yang hari ini bagaimana Ibu? Kalau untuk hari ini jam 5 tadi pagi itu Jam 5 juga? Iya Bu. ada gempa susulan. Mhm. Saat itu apa yang pertama kali terlintas di benak Ibu? Yang jelas kami trauma. Mhm. Kami merasa trauma dan panik. Tetapi di dalam kemah, Seberapa besar gempa yang tadi pagi terjadi? Apakah ada tenda yang roboh misalnya Bu Maria? tidak ada. Kalau untuk tenda robot tidak ada. Mhm. Tapi cukup kencang dirasakan oleh warga sekitar. Iya, Mhm. iya, masih sangat kencang. Seberapa kencang Bu? Boleh diceritakan? Bu Maria? Halo, Iya, pada saat gempa susulan tadi pagi terjadi itu seberapa kencang gempanya Bu Maria? ya lumayan kencang. Mhm. Goyang semua tenda-tenda. Mhm. Baik, baik Bu Maria, Bu Yasinta, ditunggu sebentar, kita langsung ingin mengetahui bagaimana lantas tanggapan dari Pak Victor. Pak Victor, kita sama-sama sudah mendengarkan bagaimana kondisi dari warga yang saat ini masih mengungsi. Terjadinya gempa susulan ini tetap menimbulkan kekhawatiran, khususnya warga yang masih trauma. Adakah himbauan dari BNPB? Ya, tadi saya sepakat dengan Pak Hardianto, ada satu aspek yang sebetulnya sangat mengganggu warga dalam kondisi seperti ini, yaitu aspek psikologis ya. Karena memang hentakan-hentakan itu dimanapun dalam secara khusus yang ancaman bencananya gempa itu membuat warga kembali panik dan takut. Tetapi memang
ketika kita berusaha untuk menghindari ketakutan itu, paling tidak pesannya sederhana, tetap tenang walaupun tidak semudah itu. Sudah banyak organisasi-organisasi dan juga pemerintah, baik itu tingkat pusat maupun daerah, sudah melakukan upaya-upaya psikososial, yaitu menjelaskan kepada mereka yang terdampak, penyintas. Tetapi juga yang paling sulit memang hari ini per jam 1 siang memang yang secara psikologis yang lebih menghentak adalah ketika angka 91 orang yang meninggal bertahan sampai dengan pagi ini, tetapi jam 13 kita melihat angka itu naik sudah menjadi 100 orang yang meninggal dunia. Jadi turut berduka cita untuk keluarga yang keluarganya meninggal, tetapi temuan-temuan jenazah yang baru ini semakin memperkuat trauma, dan kemudian secara psikologis semakin membuat setiap ada hentakan gempa itu menjadi sesuatu yang membuat kekhawatiran bertambah. Tetapi memang tetap tenang, tetap waspada, dan jangan mudah percaya dengan informasi yang seakan-akan ada gempa besar yang baru yang akan terjadi, tetapi kewaspadaan itu menjadi yang utama. Sudah tentu ketika pengungsi ada di lokasi seperti tenda, itu jauh lebih aman daripada di rumah sendiri. Jadi atau di bangunan struktur, apalagi di daerah di lokasi yang dekat dengan bangunan yang sudah runtuh, karena itu berbahaya sekali. Jadi yang membunuh bukan gempa, ya, itu kita sadari. Yang membunuh itu adalah bangunan yang strukturnya tidak baik. Jadi kalau sekarang masyarakat, himbauan kita dan pemerintah juga berusaha melihat, sudah dilakukan upaya kaji cepat bangunan dan juga tempat-tempat pengungsian. Jangan sampai juga nanti misalnya itu di lorong sungai yang bisa terjadi longsor karena hentakan gempa yang besar, atau juga di daerah-daerah yang rawan untuk secondary hazard atau ancaman sekunder yang bisa gempanya mungkin tidak membunuh tetapi tidak merusak, tetapi bisa jadi itu di bawah lereng yang longsornya bisa menjadikan dampak yang lebih berbahaya. Jadi selama masih ada di tenda pengungsian dan di lokasi yang aman, dan pemerintah juga berusaha melakukan hal ini, dan kemudian kita melihat bahwa kalau pola, sekali lagi pola ya, pola itu yang terjadi adalah 3-4 minggu, seperti yang saya sepakat dengan Pak Hadianto tadi, akan menurun, artinya frekuensinya menurun, dan kemudian kita akan berupaya untuk melakukan hal ini. Dan sudah tentu Provinsi NTT siaga tanggap darurat diberlakukan selama 14 hari. Jadi sejak sekarang sudah hari ke-10, akan 4 hari ke depan lagi untuk melakukan SK tanggap darurat untuk Provinsi NTT. Jadi tetap tenang, tetap waspada, jauhi bangunan-bangunan yang kemungkinan akan bisa merusak, dan upayakan untuk melihat hal-hal di sekeliling kita untuk para pengungsi, dan jangan mudah percaya kepada informasi yang tidak jelas sumbernya. Baik, Pak Victor. BMKG dan BNPB. Terima kasih. Ya, Pak Victor, saat gempa susulan ini kembali melanda, apa lantas yang harus dilakukan untuk pertama kalinya bagi warga yang terdampak? Nanti dijawab ya Pak Victor. Selepas jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan bagaimana yang merupakan mitigasi dari pemerintah pasca gempa bumi 7,7 di Nusa Tenggara Timur sesaat lagi. Anda kembali bersama kami Pak Hadianto. Jika kita melihat bagaimana situasi terkini di lapangan, tentunya kita terus bertanya-tanya langkah apa yang bisa menjadi mitigasi dari pemerintah ataupun mungkin dari masyarakat sendiri, Pak Hadianto. Mitigasi yang dari pemerintah itu harus mengefektifkan insiden command system. Insiden command system itu kan ada operational, ada keuangan, ada logistik, ya. Nah ini yang harus terintegrated dengan baik, ya. Jadi kalau kita sudah memenuhi antara operasional dan logistik, nanti ketemu tuh. Ketemunya ada di mana? Ketemunya ada di dalam tanggap darurat menuju ke sebuah proses pemulihan. Nah, namun yang perlu kita perhatikan adalah untuk masyarakat. Apa? Gempa itu dampaknya ada 2. Kalau kita berdiri, itu ada dampak yang sifatnya vertikal.
kita dibuat pusing. Terus kemudian kita jatuh, terlihat dari kupingnya yang berdarah kiri atau kanan. Iya. Tapi yang paling sangat berbahaya ketika dampak gempa itu jatuhnya horizontal. Bang! Iya. Itu dagu kita bagaikan dihajar seperti Mike Tyson memukul ini kita. Baik, baik. Nah, terus kepada masyarakat ibu kita yang tadi di tenda, kan dia pada posisi tidur. Iya. Diharapkan kalau tidur itu janganlah seperti ini. Nah, Baik. ini berbahaya, jatuh reruntuhan, dan kita tidak bisa berbuat melindungi sesuatu. Yang seperti apa yang terbaik? Tekuk kaki, Iya. lindungi kepala. Ini kuat. Nah, itulah yang disebut dalam menghadapi gempa, waspada. Jangan panik, lindungi kepala. Itu. Tapi kan kalau tidur itu mungkin kita tanpa sadar, Pak Adianto. Beberapa kali ketika saya berada di lapangan, di tenda, ketika terjadi gempa susulan, saya memutarbalikan badan saja. Situasi gempa kan paling lama di Indonesia itu, paling lama ya 40 detik. Jadi sekian detik kita bersikap untuk cover, Iya. hold on. Nah, itulah posisinya kalau lagi di dalam tenda. Baik. Tapi kalau di dalam gedung, cover, nah seperti ini. Drop, ya seperti ini. Hold on, ya seperti ini pegangan. Iya. Baik. Nah, itulah yang untuk masyarakat harus tersosialisasi. Iya, iya. Nah, sehingga peran daripada ICS dalam hal ini public info, ini harus kuat. Harus kuat. Jadi, operation, logistik, public info, ini terintegrated dengan baik. Nah, ada 3 indikator dalam hal kesiapsiagaan menuju percepatan pemulihan. Apa saja? Pernyataan bahwa ya ancaman itu sudah melemah. Itu 3 pasti. Yang kedua, nah itu satu ya. Yang kedua adalah bahwa pelaksanaan search and rescue harus terintegrated dengan medical dan dinyatakan clear. Nah, yang ketiga ini yang sulit saat ini di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, adalah pemenuhan dasar bahwa mereka sudah bisa mendapatkan logistik tepat orang, tepat waktu, tepat tempat. Sehingga tidak terjadi macam-macam. Baik, baik. Tadi ini menjadi catatan penting bagi para pengungsi ya. Kita akan coba Betul. tanyakan kepada Ibu Maria. Ini kita mendapatkan ilmu baru nih Ibu Maria. Bahwa ketika gempa susulan terjadi Ibu Maria, ternyata kalau tidur itu kita harus memegang kepala. Ini mungkin juga Ibu Maria bisa mempraktikannya kepada anak-anak Ibu di sana Bu Maria. Ya. Ya, Bu Maria, mungkin ada petugas yang sempat memberitahu kepada warga di sana yang ada di pengungsian. Tidak ada. Lantas, setelah mengetahui ini, Bu Maria mungkin juga bisa dikasih tahu ke yang lainnya. Ibu Maria sudah memahami betul ya, Bu Maria, apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya, Bu. Bu Maria, sepanjang Ibu berada di pengungsian, apakah kondisi rumah Ibu ini mengalami kerusakan? Rusaknya rusak apa? Rumahnya retak, Bu. Retaknya artinya seluruhnya rusak atau hanya ada keretakan Iya. saja? Seluruhnya retak, Bu. Tapi masih Dan hampir berdiri? roboh. Oh, roboh. Iya. Baik, Iya. baik. Artinya sudah tidak bisa lagi dihuni ya, Bu? Iya, Bu. Sudah bisa dihuni lagi. Ada berapa rumah, Bu, yang mengalami kerusakan yang sama dengan rumah Ibu Maria? 175, Bu. Semuanya juga hancur, Bu. Iya. Bisa diceritakan kerusakannya ini seperti apa, Bu? Mungkin kan kerusakannya pasti berbeda-beda. Untuk Ibu Maria sendiri rumahnya rusaknya seperti apa? Kalau Ibu Maria punya rumahnya itu berdiri atas tanah tampung. Bagian sebelahnya sudah runtuh. Hanya separuhnya yang belum. Itu yang kami takutkan. Itu maka kami tetap bertahan di kemah. Nah, dari
rumah Ibu Maria ada berapa jarak ke rumah selanjutnya, Bu Maria? Kalau ke rumah tetangga perkiraannya 3 meter, ada yang 5 meter. Iya. Dan kerusakannya sama ya, Ibu Maria? Iya. Kalau di rumah Ibu ini artinya sudah tidak bisa ditempati. Ada tidak kemungkinan tanahnya itu labil sehingga ada potensi longsor, Bu Maria? Iya, Bu. Ada potensi untuk longsor lagi. Iya, iya. Seperti apa, Bu, tempat lokasi rumah Ibu? Di lokasi rumah Ibu ada tanah tampung. Kita bangun rumah di atas tanah tampung. Dan yang lebih menakutkan kami, Bu, kami ini berada di bawah kaki gunung berapi. Gunung api Gunung Namparno. Nah, setiap kali ada gempa, ada longsor batu dari atas di bawah gunung berapi itu. Itu yang sangat menakutkan kami, Bu. Iya, sangat menakutkan ya, Bu Maria. Jarak dari posko pengungsian dengan rumah Ibu berapa, Bu? Kalau dari rumah ke tempat pengungsian 1 kilo. 1 kilo ya, cukup dekat ya. Ya. Baik, kalau Ibu Yasinta masih tergabung, bisa mendengar suara saya, Bu Yasinta? Iya, dengar. Kalau saat ini rumah Ibu juga terdampak kerusakan yang seperti apa, Bu Yasinta? Tidak ada yang rusak. Tapi kami takut rumah kami dekat di pesisir pantai. Oh, baik, baik. Kondisinya seperti apa? Kondisi rumah kami tidak rusak. Tidak rusak. Ada keretakan? Iya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi sesungguhnya masih bisa ditempati ya? Iya, masih di tempat. Tapi memilih untuk tetap berada di posko pengungsian ya, Bu Yasinta? Iya, pengaruh masih takut masih trauma. Iya. Bu Yasinta, apa yang diharapkan oleh Ibu sebagai warga terdampak kepada pemerintah, Bu Yasinta? Diharapkan coba ulang. Iya, bagaimana, Bu? Coba ulang lagi. Baik, Bu Yasinta, apa harapan Ibu, Bu Yasinta? Harapan supaya kami pemerintah kasih kami bantuan seperti sembako. Baik. Baik, terima kasih Bu Yasinta. Tentunya sampai dengan saat ini pemerintah terus berupaya untuk menyalurkan bantuan. Pertama-tama kami juga ingin mengkonfirmasi kepada Pak Victor terlebih dahulu. Pak Victor, dengan adanya tadi ada 2 situasi rumah yang berbeda. Satu yang nyatanya dari kasat mata ini tampak kokoh. Tapi apakah memang benar ini aman untuk dihuni, Pak Victor? Baik, terima kasih untuk informasinya dari Ibu Maria dan Ibu Yasinta. Untuk Ibu Yasinta sudah tentu rumah yang hancur atau rusak sedang, ringan atau berat itu sudah sebaiknya menghindari dari kembali ke rumah untuk sementara waktu ini. Tetapi untuk yang tadi Ibu Yasinta ya, memang sebaiknya juga apa yang Ibu sudah lakukan itu hal yang terbaik karena pemerintah dalam hal ini juga nanti ada teman-teman dari Kementerian PU akan turun dalam masa proses PKP dan sekarang dalam masa proses menuju pemulihan itu akan dilakukan kaji cepat. Jadi tentang struktur bangunan mana yang aman atau tidak, seperti yang kami lakukan kemarin sudah dilakukan di Cianjur ya, di gempa Cianjur diturunkan langsung untuk melihat apakah bangunan tersebut berbahaya atau tidak, sehingga memastikan dari segi struktur. Dan oleh karena itu apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Yasinta itu sangat baik, dan kita berharap semua juga dalam kewaspadaan tinggi, jangan buru-buru kembali ke rumah dulu.
pernah juga terjadi di Takengon, orang ingin kembali, ingin mengambil laptopnya, tetapi ada pergerakan gempa dan kemudian waktu itu sempat membahayakan pemilik rumah itu dan jangan melakukan hal itu. Dan oleh karena itu yang kita ingin lakukan sekarang adalah sebaiknya tinggal di pengungsian dulu dan kemudian menjauhkan diri dari tempat-tempat yang dianggap berbahaya. Tetapi memang kalau kembali ke topik kita tadi, gempa-gempa susulan ini selain dari aspek psikologis, kita manusia juga punya hal yang sangat baik, yaitu diberikan Tuhan, yaitu secara insting. Insting manusia yang sesudah gempa itu biasanya instingnya lebih kuat. Pada waktu terjadi gempa 15 Agustus lalu, kita tahu bahwa kita off guard, artinya tidak tahu dan tidak sadar dan kemudian tidak siap apa-apa, sehingga terjadi banyak korban dan kemudian yang terdampak cukup berat. Tetapi biasanya, ini yang biasanya, lagi-lagi pola, ketika orang sudah pernah merasakan gempa, instingnya akan segera menjadi sensitif dan kemudian setiap ada gempa itu bisa melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan diri. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Hadianto, upayakan juga selalu ada bantal, karena daerah yang paling berbahaya untuk gempa adalah kepala dan pundak di belakang. Jadi kalau Anda para pengungsi mempersiapkan bantal untuk menutup kepala, itu yang paling baik, atau dengan cara-cara yang lain. Satu lagi, kami berharap karena sudah ada klaster untuk masyarakat rentan, diperhatikan teman-teman di pengungsi, berusaha untuk memperhatikan saudara-saudara yang masuk kelompok rentan. Kelompok rentan itu anak-anak balita, kemudian ibu hamil perempuan, dan kemudian lansia, dan sudah tentu penyandang disabilitas. Ketika terjadi goncangan yang agak keras, mereka harus ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau dan kemudian mudah diamankan dan mudah diselamatkan. Jadi kalau ada keluarga yang itu anak-anak, kemudian ibu hamil dan lansia, dan terkhusus lagi penyandang disabilitas, harus ada pendamping. Dan ketika mereka misalnya harus melakukan juga upaya misalnya ke sungai, atau untuk bebersih diri, atau untuk melakukan buang air atau apapun juga, harus ditemani. Semua kelompok rentan ini harus menjadi bagian perhatian khusus dari teman-teman pengungsi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tetapi kewaspadaan itu menjadi sesuatu yang harus diutamakan oleh semua teman-teman pengungsi, terkhusus kali ini diwakili oleh Ibu Yasinta dan Ibu Maria. Jadi tetap siaga, tetap waspada, dan jaga keluarga, dan jangan sampai kita lengah ketika misalnya seorang anak bermain sendiri dan ketika terjadi gempa yang lebih besar menambah kepanikan dan akhirnya bisa menambah korban akibat gempa yang mungkin saja masih bisa terjadi. Baik. Demikian dari saya, Mbak Windy. Baik, Pak Hadianto, itu ada satu pesan yang kemudian kita catat, harus tetap waspada. Namun Pak Hadianto, kita juga terus mempertanyakan dengan adanya gempa susulan yang sampai dengan saat ini masih terus terjadi, apa kemudian percepatan pemulihan yang kemudian harus dilakukan? Langkah pertama apa yang menjadi prioritas, Pak Hadianto? Betul sekali. Jadi langkah pertama itu adalah memang sudah dilakukan oleh negara, ya, komitmen, ya, yang harus dengan kehati-hatian. Jangan permasalahannya selalu di dalam sebuah bencana itu adalah logistik. Ini kita harus hati-hati di sini, ya. Yang kedua, operasional kan sudah berjalan dengan bagus, ya. Kolaborasi TNI, Polri, BNPB, BBBD, semua stakeholder sampai daerah berjalan, ya kan. Nah, yang ketiga yang amat sangat sulit, apakah public info sudah mengintegratedkan itu sehingga masyarakat mengetahui bahwa saya harus seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Victor, seperti itu kan, karena itu tidak mudah. Kemudian yang kedua, faktor geografis dan demografis yang ada di wilayah sana, ya, apalagi sekarang anomali cuaca, ya, ini harus betul-betul diperhatikan oleh para petugas. Assessment adalah awal daripada suksesnya operasional. Operasional tanpa assessment, nothing. Tadi sudah dikatakan oleh beliau, akan ada kaji cepat.
Tapi kaji cepatnya harus betul-betul akurat. Ya. Kalau bahasa sekarang A1 nih, kepentingannya apa? Ya, bayi dikasih susu, susunya kita tidak tahu katakanlah sesuai tidak, gitu kan? Dengan kondisi ketika dia ada di tenda, itu kan ada panas, kontaminasi dan seterusnya. Ini makanya saya berharap mulai saat kemarin kita himbau kan, bantuan BUMN, bantuan ini harus jalan. Sekarang kita himbau kelompok-kelompok sanitasi dan kesehatan yang berada di dekat wilayah sana, misalnya Surabaya, Jawa Timur, ayo turun. Ya, karena kita lihat tadi Pak Victor mengatakan adanya kerentanan daripada manusia yang terdampak, ibu-ibu dan jangan lupa anak-anak dan balita. Iya. Itu sangat penting, Mbak Windy. Sampai dengan saat ini, menurut Pak Hadianto melihat dari geografisnya, apakah memang ada potensi-potensi selain gempa susulan seperti longsor yang juga harus diwaspadai? Itu harus tetap waspada, tapi jangan panik. Nah itu kan, waspada terhadap longsor itu kenapa? Karena submarine system yang ada di wilayah NTT itu kan sifatnya yang 100 tahun atau 500 tahun lalu sebenarnya sudah terjadi. Baik. Gitu loh ya. Nah itu kan bisa terulang kembali. Gesekannya seperti apa Pak Hadianto? Satu rambut saja lepas dalam konteks di bawah palung itu besar Mbak, gitu. Dampaknya. Baik. Baik, Pak Victor, terakhir mungkin ada himbauan kepada warga yang terdampak bencana gempa bumi ini, Pak Victor? Ya, himbauannya adalah terima kasih tadi, jangan sampai terjadi ancaman sekunder. Ancaman sekunder itu bisa terjadi ketika dari segi makanan dan sanitasi itu tidak baik. Jadi ketika di pengungsian, ibu-ibu, bapak, keluarga, perhatikan, memang susu formula tidak baik untuk bayi dan balita. Kalau bisa jangan, karena itu akan menjadi persoalan baru. Dan kemudian sanitasi diutamakan di dalam konteks ini di pengungsian. Usahakan makanan yang hangat yang langsung dimakan, jangan ditunggu lagi. Karena dalam gempa Haiti kita belajar sesuatu yang luar biasa. Maaf kalau saya harus mengemukakan data, ratusan ribu yang meninggal, tetapi belasan ribu lagi juga terdampak meninggal karena salah makan. Terjadi kolera dan kemudian persoalan diare. Jadi ibu-ibu ketika menyantap makan, lalu kemudian minum kopi, minum teh, minum apapun juga, itu diupayakan yang betul-betul sanitasinya diperhatikan. Jangan gempanya tidak merusak, tetapi justru kehidupan di pengungsian akan merusak. Karena memang saat ini adalah yang terbaik adalah tinggal di tenda. Karena tenda tidak terdiri dari struktur yang berat, jadi kalaupun jatuh paling hanya terluka. Beda dengan di rumah. Jadi berusaha waspada, berusaha menjaga sanitasi yang baik, dan kemudian berusaha juga untuk menjaga keluarga. Perhatikan keluarga yang tadi kelompok rentan, sehingga kita tidak ingin kehilangan keluarga hanya karena keteledoran kita. Dan sudah tentu harapan Ibu tadi Ibu Maria untuk meminta pemerintah untuk segera memberikan bantuan, dan harapannya adalah ada dapur umum yang melayani. Kalaupun terpaksa masak sendiri, pastikan sanitasinya dijaga dengan baik, sehingga kita akan bersama-sama menghadapi saat-saat yang tidak enak ini, saat-saat tanggap darurat ini, sampai kepada masa transisi darurat pemulihan, dengan tetap berusaha untuk sehat, karena hanya dengan sehat kita bisa bertahan dan kita bisa tangguh. Demikian teman-teman di pengungsian, dengan doa dan keprihatinan saya sertakan juga upaya semua tim yang sudah membantu di lapangan untuk berupaya untuk dengan cepat, dengan terfokus, dan menurut Pak Hadianto tadi operasinya dilakukan dengan sebaik-baiknya, penyelamatan dan kemudian perlindungan, dan juga menjaga semua, memberikan logistik yang terbaik untuk semua teman-teman yang sedang prihatin di landa gempa saat ini. Demikian dari saya, Mbak Windy. Baik, terima kasih Pak Victor, terima kasih pula Pak Hadianto. Sama-sama Bu Windy, terima Pak kasih Victor. pula kepada Ibu Maria dan juga Ibu Yasinta yang sudah mau bergabung bersama kami. Tentunya doa akan terus kita
kita panjatkan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sekali lagi waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.